Halo YouTuber. Sebagaimana kita tahu tentang Sultan Abdul Hamid yang pernah menguasai sebagian dunia, bahkan kesultanan yang ditakuti dunia ini menjadi ancaman negara-negara adidaya kala itu. Apakah kalian tahu ada cerita di Kesultanan Abdul Hamid II yang menunjukkan sikap tegasnya ketika ada salah satu orang Yahudi yang meminta tanah Palestina ke Sultan Abdul Hamid untuknya? Kisah lain dari buku harian Sultan Hamid II adalah ketika ia menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodore Herzl, agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, sehingga membuat marah bangsa Yahudi kala itu. Harb untuk menembus dinding kokoh Kesultanan Turki Utsmani. Target mereka adalah dapat memasuki Palestina. Pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab dengan memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan ke waktu itu. Pada 1896, Theodor Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan tegas. Sesungguhnya, Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan tersebut. Sebab itu, simpanlah kekayaan kalian dalam kantong kalian sendiri, tegas Sultan. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tak pantang arah. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss pada 29-31 Agustus 1897 dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait, dan pada 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada 1902, tanpa rasa malu, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus Sultan, bertujuan untuk membayar semua utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan pembangunan Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan Sultan tidak mau menemui Herzl dan hanya diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan nasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi disilakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Namun, kata Abdul Hamid II, selama masih hidup, dia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamnya. Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon kemerdekaan,
kebebasan, dan sebagainya. Mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidin absolutisme.